Orang yang punya ide bagus, dia telat untuk mengeksekusinya, dia bisa diambil sama orang. Betul. Jadi kalau mengutip kata Soekarno nih kan, kalau sebatas ide, jempol kaki saya juga tahu. Itu sebuah apa ya? Sarkas gitu ya, sarkastik gitu, sebuah sindiran. Soekarno ya, ketika itu datang menteri stafnya, dia bisa ngomongin, dia tanya gitu, ide kamu itu bisa dilakukan kapan? Kalau hanya ngomongin ide, jempol kaki saya juga tahu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan. Saya Uje. Alhamdulillah akhirnya terlaksana sudah nih. Ada ide buat podcast nih, buat channel YouTube tuh. Lama betul sebenarnya tuh Kang. Saya ada terpikirkan pengen buat podcast, buat channel YouTube untuk di-share gini tuh. Cuman ya karena beberapa kesibukan di bidang kesehatan, posisi saya sebagai terapis itu dengan suasana keadaan tuh akhirnya ini belum bisa cepat terrealisasi. Belum lagi PPKM ya. Nah justru malah karena PPKM lah ada ide kuat untuk buat podcast tuh. Gara-gara COVID gitu. Ya karena COVID ini, suasana PPKM ini kita dibatasi berinteraksi. Nah makin kuat lah. Ya alhamdulillah akhirnya nih sekarang bisa terrealisasi. Ini jasanya Kang Ujai juga nih, dorongan untuk support saya untuk udah jalankan aja yang sudah bisa mampu dijalankan aja. Ya maka ada ide tema tuh do it. Jadi jangan terlalu banyak planning akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Do it untuk menghasilkan duit, boleh ya? Duit untuk menghasilkan duit. Sekarang mungkin duitnya tuh baik ide bisnis lah atau kreativitas atau apalah. Selama sesuatu itu yang tidak negatif, bahkan sesuatu itu positif, kita planning. Tetap mungkin kita perlu planning semampunya, tapi jangan terlalu juga banyak pertimbangan sebenarnya nggak jalan-jalan. Makna duitnya itu yang kita ambil ya. Makna duitnya itu tuh. Yang ambil judulnya duit. Ya dulu tuh bukan dulu sih. Yang terkenal yang Bob Sadino tuh, usaha apa yang bagus tuh, ya usaha yang dijalankan. Nah itu betul itu. Betul kan, saya pun pas COVID ini, awal COVID 2019 itu begitu banyak orang yang paranoid ya. Sehingga begitulah keluar isu-isu peraturan, protokolnya harus gini, sehingga orang tuh banyak yang mencoba untuk mengerem, berhenti. Dan tentu saja perjalanan panjang itu membuat peralihan, terjadi pergeseran gitu. Karena menyikapi si pandemi ini itu berbeda-beda. Dan yang luar biasa saya mengambil pelajarannya itu dari sisi yang positif ya, dari sisi bagaimana ada beberapa hal, bagaimana ada beberapa korporasi, perusahaan besar dunia yang berani mengambil momentum COVID ini justru. Jadi ini ada sebuah anomali ya. Saya kemarin mendengarkan sebuah channel seorang konsultan bisnis menerangkan gitu. Kebetulan duit nih, dan ini perusahaannya ini Just Do It. Nike kan? Ini Nike. Saya pas malam-malam saya nggak ada kerjaan nih, saya selalu motivator gitu. Ini waktu awal pandemi ya? Iya. Ya terakhir ini saya mempelajari juga. Karena aku akan diteleponin podcast ya saya diajarkan. Tapi menemukannya itu. Iya. Jadi kalau nggak salah dari seorang dokter konsultan bisnis, penulis buku, pemikir, Dr. Irawan. Motor kan diulangi kan. Dr. Irawan. Dokter bukan dokter. Dokter berarti dia S3 ya. S3 dia konsultan bisnis. Dia menjelaskan fenomena Nike. Nah, Nike ini di saat pandemi justru dia bisa mendapatkan growth tertinggi sepanjang masa.
Sepanjang masa. Sepanjang masa. Tapi saya takut salah, coba di searching aja. Di searching nanti linknya mungkin ada lah. Tertinggi itu apa ya? Growth-nya kan. Jadi revenue-nya bagi si Nike itu atau untuk seluruh perusahaan? Bagi Nike. Oh, bagi Nike-nya. Jadi Nike itu ketika pandemi dia melakukan sebuah strategi yang mungkin kontradiktif dengan strategi-strategi yang lain. Misalkan gini, yang lain tuh, aduh takut nih pandemi, udah produksi kurangin dulu. Nah itu rata-rata. Betul. Maka saya pun waktu itu di kantor ya, di usaha saya, di bisnis saya, itu ada bahasan jajaran direksi. Apa yang harus kita lakukan nih dengan pandemi? Udah kita stop dulu nih, kita mulai, kita harus punya cadangan uang. Saya waktu itu nggak tahu, pokoknya saya berpikirnya kalau kita stop, itu artinya engine kita stop. Nah, kebayang nggak kalau engine-nya di stop? Kalau kita stop produksi, kalau kita stop kegiatan usaha, engine-nya itu di stop berarti. Mesinnya kita stop berarti. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah kendaraan, apapun juga engine-nya stop? Akan coba jantung stop 1 menit aja. Oh, itu kan ampal kan, bahaya kan. Saya hanya sederhana itu. Saya kekerjaan gitu. Saya waktu itu saya direktur operasional ya. Jalan lah. Di bidang apa itu perusahaan? Properti kan. Properti. Ya, salah satunya properti. Kalau usaha lain memang ada yang harus dipospon ya. Karena kondisi kebijakan dan sebagainya. Tapi kan konstruksi boleh. Jadi saya punya perusahaan konstruksi dan saya tergabung dalam sebuah holding perusahaan properti. Itu direktur menyatakan, wah, direktur keuangan gitu. Saya sederhana aja gitu. Kalau kita stop, engine stop. Kalau engine stop, kita mati. Yang penting itu kita berani dulu ngelakuin. Strateginya apa? Ya saya belum tahu karena pandemi ini baru. Intinya jangan berhenti. Jangan berhenti, lakukan aja dulu. Baru di sana kita dituntut. Kita bikin goal aja dulu. Sehingga kita dituntut kreativitas kita untuk gimana caranya terus bertahan. Balik lagi ke Nike, just do it ini. Nike itu begitu pandemi dia mengambil sebuah momentum. Momentum di mana dia ingin merubah experience pasar, experience pembeli terhadap Nike. Dan langkahnya itu buat saya pribadi sih ini Nike geblek ya. Dia menghentikan kerjasama penjualan dengan Amazon. Seperti kita ketahui Amazon itu Jeff Bezos. Itu kan salah satu marketplace terbesar di dunia. Yang pemiliknya aja orang terkaya di dunia. Nomor 2 sekarang, nomor 1 Tesla ya. Nomor 1 Tesla si Elon Musk itu ya. Si Elon Musk. Nah, si Amazon ini terkaya kedua kan. Atau kedua, ketiga. Yang pasti saya belum keempat. Betul. Pasti saya belum keempat. Ya, doain. Amin. Kalau saya keempat, saya keberapa kan? Ya akan pilih aja dari sekarang mau ke 5 gitu. Bebas kan. Jadi kita bikin website orang terkaya dunia, saya keempat. Versi kita. Betul. Itu si Nike menghentikan kerjasama dengan Amazon, menghentikan kerjasama dengan reseller itu. Dia membangun sistem marketing supaya si konsumen itu merasakan experience, sebuah pengalaman langsung belanja ke Nike. Dan dia berprinsip kami tidak akan bekerja sama dengan yang mimpinya berbeda. Kata si Nike, ini menarik nih. Iya. Kami tidak akan kerjasama dengan yang mimpinya berbeda dengan kami, visinya beda dengan kami. Dia menghentikan Amazon, mungkin yang lainnya. Sehingga kalau pengen beli Nike, ya lu harus datang ke toko Nike atau mengunjungi situs Nike. Dan itu growth-nya terbesar pada di masa pandemi. Nah, ini luar biasa lah. Mereka punya kecerdasan, punya pengalaman yang mungkin yang berbeda, tapi pada intinya kita harus mengambil sebuah pelajaran di sini. Ketika kita mengambil langkah yang menurut orang lain salah, belum tentu itu salah. Lakukan saja. Betul. Selama kita meyakini bahwa cara ini adalah salah satu cara yang terbaik yang bisa dilakukan. Untuk mengambil keputusan ini jelas kita butuh pengalaman, butuh keberanian. Butuh analisa, studi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang paling luar biasa di masa pandemi. Tapi sebelumnya pun si Nike ini dia tidak hanya mengandalkan dari Amazon kan? Enggak, tapi kan pada prinsipnya gini Kang. Kita misalkan mau jualan barang. Misalkan saya punya singkong nih Kang. Saya punya kebun singkong, saya mau jualan singkong. Yang saya cari kan pasar. Berarti saya cari bandar singkong. Pang jual ke singkong.
sebenarnya dia akan misalnya pasaran 1.000, bayar 800 di sana, bukan berarti 200 misalnya. Nah itu kebanyakan kan. Nah si Nike ini dia destruktif banget, destruktif lah, dia mempunyai pemikiran yang berbeda, dia melakukan langkah-langkah, melakukan analisa dan dia coba dan dia growth. Enggak, maksudnya tuh jadi sebelumnya pun sebelum dia lepas kerja sama dengan Amazon, waktu sebelumnya tuh dia tidak hanya sekedar mengandalkan dari Amazon kan, dia ada ini lagi yang lain. Ya pada prinsipnya produsen itu pasti punya sistem marketing sendiri. Tapi mau nggak mau dengan kondisi sekarang itu dia harus bekerja sama dengan pelaku pasar, marketplace, reseller gitu, harus bekerja sama. Dan luar biasanya si CEO-nya Nike ini saya lupa searching aja lah, dia melakukan langkah yang berbeda. Langkah yang berbeda ini dia mempunyai prinsip, mungkin dia berpikir just do it lah. Betul. Nike cuma saya pakai baju Nike. Bukan iklan Nike ya. Kebetulan aja saya senang olahraga gitu. Nike itu nyaman. Saya merasakan experience yang berbeda emang tuh. Betul. Tapi saya jadi ada ini juga kan. Awal mulanya Nike pakai slogan Just Do It kan udah lama ya? Wah, dari mulai. Dari mulai ya? Dari mulai. Dan itu sejarahnya panjang banget. Panjang banget. Ya kita harus buka lagi referensi, silakan teman-teman cari tahu itu Nike apa. Ada pelajaran-pelajaran yang hebat yang bisa kita ambil. Historinya. Gitu. Bahkan kalau akan tahu, Asics tahu nggak kan? Asics apa? Sepatu Asics. Kan jadi dulu itu Nike itu mengakuisisi, bekerja sama kalau nggak salah, bekerja sama dengan Onitsuka. Jepang, aparel olahraga Onitsuka, membuat sebuah produk baru yang namanya Asics. Nah Asics itu sebenarnya Nike yang ininya, yang punya ownernya itu. Tapi dia bikin brand berbeda, makanya kalau Asics itu kalau lihat sepatu Asics itu logonya sama dengan Onitsuka. Asics itu. Nike kerjasama dengan Onitsuka mengeluarkan produk namanya Asics. Nah Onitsuka dengan Asics beda. Kalau Onitsuka yang pemiliknya Onitsuka. Sepatu Onitsuka itu legend ya, dia sepatu legend atau legenda lah. Pasti kalau teman-teman yang menyukai sepatu itu tahu lah Onitsuka seperti apa. Si Nike itu melihat peluang ini, Onitsuka itu awalnya sama Nike dipasarkan di Amerika. Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi aja teman-teman boleh. Dia ketika dia menjual Onitsuka itu di Amerika, dia berpikir saya harus bikin brand baru aja sekalian, biar keluar dari pakemnya Onitsuka. Nike itu bikinlah Asics. Dan tahu nggak Asics itu apa? Artinya Asics. Anasana Incorpore Sano. Disingkat Asics. Jadi Asics itu singkatan kan Insana Incorpore Sano, jadi Anasana Incorpore Sano. Anasana Incorpore Sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang hebat. Itu maknanya Asics. Jadi ini tulisannya gimana sih? ASIC. ASIC. Saya punya sepatu Asics. Karena saya bukan menyukai modelnya, saya menyukai filosofinya. Saya punya Onitsuka juga. Saya suka dengan gaya vintage-nya gitu. Itu selera aja sih. Tapi di sini tidak ada bermaksud ngiklan Asics, Nike dan makasih udah besar. Onitsuka mereka udah besar. Kita nggak ngomong juga. Kita udah gede. Ada pelajaran filosofi yang bisa kita ambil. Pelajaran filosofi apa yang mereka? Contoh ketika bikin Asics, Anasana Incorpore Sano dalam tubuh yang itu suka. Ada jiwa yang hebat. Saya suka banget tuh. Saya beli sepatu Asics gel gitu ya. Saya pakai dan saya merasa jiwa saya kuat. Afirmasi dari sebuah merek sepatu itu masuk ke kita. Nah ini pentingnya apa yang mau kita deliver gitu kan. Dan mereka itu punya kekuatan. Ketika kalian punya mimpi, lakukan. Do it. Lakukan saja. Nggak akan, tadi sampai bisa merasakan ketika saya menggunakan produk Asics itu, sampai saya bisa merasakan apa ya? Jiwanya gitu. Bisa merasakan Anasana Incorpore Sano itu tuh slogan atau filosofi yang disampaikan oleh si Asics ini sendiri. Memang Akang sebelumnya pernah ada searching dulu melihat iklan dia atau saya story itu gimana? Pertama itu dulu itu saya pernah jualan sepatu. Saya pernah jualan sepatu, ya gitulah. Dan saya melihat merek-merek sepatu brand dunia ya. Nike, Adidas, Puma, sejarahnya seperti apa. Ini jadi ngomongin sepatu gitu ya. Nggak masalah, kan kita ngobrol, ngopai. Dan sebenarnya itu pernah kita kerja sama juga di urusan sepatu nih. Jadi ketika mempelajari itu, kok mereka bisa ya hanya alas kaki tapi harganya begitu mahal. Apa yang saya beli? Apa yang perusahaan itu coba deliver ke saya, message-nya apa?
Dan saya mencoba menangkap itu. Ah. Karena apa? Suatu saat ketika saya membuat produk, saya ingin seperti Ah, mereka. iya. Saya bukan saya sok-sokan beli Adidas sama Iya. kategori keren, enggak sih. Enggak. Enggak ada sepatunya juga mahal, sayang sih kalau saya sih. Ya tapi ya setidaknya Ada punya tujuan lain yang lebih besar dari hanya sekadar membeli untuk digunakan sepatu. Saya waktu itu tuh pengen punya pabrik sepatu, Kang. Amin, insyaallah. Nah, akhirnya saya beli Adidas, saya beli Nike, saya beli Iya. saya beli ASIC, saya pelajari historical. Oh. Seperti halnya Adidas dengan Puma itu adik kakak. Pemiliknya tuh. Pemiliknya adik kakak, asalnya satu brand, pecah kongsi. Oh. Adik kakaknya mempertahankan Adidas, Puma, adiknya akhirnya menemukan Adidas. Dua-duanya hebat. Dua-duanya jadi hebat. Ketika bersamaan apa produk yang dikeluarkan? Ketika bersama dia hebat juga. Enggak, ketika bersamaan yang dikeluarkan produk apa? Puma. Adidas terus dong. Adidas dulu ya. Adidas terus atau apa gitu. Saya lupa lagi. Oh, Filmnya iya. ada loh itu. Oh, apa tuh? Filmnya itu bahasa Jerman kalau nggak salah. Memang Adidas Jerman. Adidas lah. Adidas lah. Saya kayak Dan itu pelajarannya itu adik kakak ini punya ide. Si adiknya ini punya ide untuk bikin sepatu gitu. Kakaknya jago marketing. Oh. Jadi sebuah gabungan, dia punya ide produk, satunya lagi jago marketing. Jadilah sepatu Adidas seperti itu. Adidas seperti itu. Karena si adiknya itu bikin sepatu gitu. Puma tuh pecahan. Puma itu pecahan, bukan pecahan itu kakaknya mereknya Puma. Iya, ketika pecah kongsi, kakaknya buat produk Puma. Dia jago marketing dan Adidas itu di bawah Puma lama. Adidas tuh di bawah Puma. Di bawah Iya. Gitu. Bahkan kalau saya ke jalan pun ada yang pakai Puma, saya takut pecahan. Pukulan macan. Puma. Pukulan Seperti macan. halnya saya pakai mobil Kijang dulu. Iya, Ada iya. Tiger. Oh, Saya sembunyi kan. Takut saya. Takut saya. benar. Itu Adidas sama Puma gitu. Nah, saya kembali lagi ke Nike ya. Just Do It itu banyak sekali pelajaran. Bagaimana mereka bisa mengafirmasi pemakainya. Lain lagi kan? Iya. Wah, pakai Nike. Iya. 5 juta ya sepatunya. Ayo Jordan 12 juta. Mungkin kebanyakan dari kita jadi status ya, sepatu gitu. Tapi saya afirmasi dari nilai-nilainya. Iya, betul. Ketika saya pakai Nike, saya teringat Jordan dengan lagu I Believe I Can Fly. Wah, Jordan. Sepatunya alas kaki kan, gitu kan. Ketika saya lari, saya teringat bagaimana nilai-nilai yang disampaikan gitu oleh si Nike atau Adidas itu sendiri. Jadi karena saya dulu pengen punya pabrik sepatu, saya tuh punya Nike, punya Adidas, punya Onitsuka, punya ASIC, beli sepatu pokoknya yang hype itu saya beli sengaja gitu. Walaupun saya cari diskon kan. Itu manusiawi lah. Ya, saya pelajari itu apa sih yang ngebedainnya. Kenapa produk mereka itu bisa mendunia? Bisa nggak saya seperti ini? Iya. Akhirnya saya menyepakati juga, lakukan saja dulu. Iya. Lakukan saja dulu. Ketika kita pernah dulu ya, Akang sambil buka counter kesehatannya. Iya, Akang juga sambil jual sepatu. Iya. Sebuah hal yang kontradiksi, tapi dilakukan. Lakukan aja dulu. Lakukan. Kalau ngomongin duitnya, uangnya mungkin kita belum sehebat Nike. Iya. Tapi ada nilai-nilai yang kita dapat. Nah itu betul. Dan itu sendiri yang saya waktu pertama kali kenal sama Akang tuh ya, saya tuh kayak ada dapat apa ya, dapat di diri Akang tuh ada yang saya suka dan saya perlukan, gitu ya, semangatnya, fighting spiritnya, lalu keberaniannya, out of the boxnya, terus kreativitasnya, yang paling utama tuh keberaniannya itu, duitnya itu tuh. Just do it, berani ya. Berani untuk jalankan. Jadi emang lalu ini apa ya, filosofis lah. Ya. Segala sesuatu tuh dia nggak hanya sekedar lihat bentuk dohirnya saja, apa yang dohir ya, bentuk casingnya saja, fisiknya saja, tapi ada makna di belakang itu tuh apa. Dan termasuk tadi kan pembelian, ketika Akang beli secara fisik sepatu Adidas, Puma, ternyata nggak cuman beli fisiknya saja lalu hanya sekedar gengsi-gengsian, tapi tapi yang hendak dipelajari itu filosofinya itu tuh. Iya, memang itu jadi saat ini memang melandasi semua keputusan saya kan.
apapun juga keputusan saya itu selalu dilandasi oleh nilai filosofi. Saya mempelajari mereka ya, produk-produk hebat di dunia. Saya senang produk Apple. Saya pakai laptop iMac, saya pakai handphone iPhone, saya beli notebooknya MacBook. Itu produk Apple saya beli jam tangan Apple. Itu bukan karena saya nggak lagi Apple, karena saya menangkap filosofi Steve Jobs di produk itu, dan mudah-mudahan mengafirmasi saya. Itu jam tangan Apple? Iya. Yang itu? Terus. Jadi kalau terafirmasi dengan nilai mereka itu luar biasa, menurut saya setidaknya. Makanya kalau teman-teman kalau ketemu saya, ya mungkin saya 10 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda, tapi nilai yang saya angkat sama. Dulu saya pokoknya udah pengen sepatu Nike, pengen Adidas, Asics, Onitsuka, semuanya saya pengen beli. Waktu itu saya mungkin belum bisa beli kan. 10 tahun yang lalu atau saya waktu baru lulus kuliah saya belum mampu beli. Tapi saya udah mencanangkan mimpi saya menuju ke sana. Dan ketika saya mencanangkan goal saya itu lakukan apapun juga gitu. Ya mungkin itu yang melandasi keberanian dan sebagainya. Landasan utamanya itu saya mencari nilai filosofi. Tapi balik lagi ke yang tadi Asics itu, sampai Akang ketika menggunakan sepatu Asics, apa yang dirasakan tadi? Terafirmasi kan. Apa yang afirmasinya yang terasakan itu jadi merasa apa? Insano incorpore sano. Berarti ketika Akang bisa merasakan filosofis yang disampaikan, hendak disampaikan message-nya yang sama si produsen Asics ini tuh tersampaikan sama Akang, dan Akang bisa merasakan itu karena Akang mempelajari, menggali juga. Bukan ketika sepintas iklan lalu ketika gunakan langsung terasakan, enggak kan? Itu malah lagi. Punten lagi. Kalau yang nggak ngerti lagi ya nggak tahu di Google ada nggak ya, cari aja lah. Jadi gini kan, apa arti lagi gitu? Ketika saya menjalani banyak hal dan saya meyakini nilai-nilai ini, saya mendapatkan banyak hal. Saya banyak mendapatkan kemuliaan waktu, saya mendapatkan banyak ilmu, saya merasa saya terafirmasi oleh nilai-nilai mereka gitu. Sehingga saya menyimpulkan apapun yang saya keluarkan itu harus mengafirmasi yang konsumen saya kan. Saya pernah jualan sepatu, walaupun cuma sepatu nggak seberapa, 100.000, 200.000, tapi saya ingin mendeliver gitu, pesan dari nih sepatu ini gini loh. Itu saya karena belajar, saya dari Nike, belajar dari Adidas, belajar dari Asics. Nah, pengalaman Akang sendiri dari Asics itu, ketika Akang misalnya hendak menggunakan Asics itu sampai merasakan filosofi yang disampaikan di produk Asics itu, kira-kira apa yang mereka perbuat, strategi apa yang mereka gunakan, lalu action apa yang mereka laksanakan sampai Akang bisa merasakan afirmasinya itu. Kira-kira apa ya? Jadi sebenarnya sebuah interaksi itu dua arah ya kan. Nggak mungkin Nike itu menyampaikan pesan terus. Kalau Nike berhasil menyampaikan pesan secara menyeluruh, semua orang akan terafirmasi. Betul. Ternyata enggak kan. Betul. Jadi ketika kitanya tetap kitanya. Jadi saya waktu itu tidak bisa memilih Nike, Adidas dan sebagainya, tapi saya membuka diri untuk mencoba mempelajari apa yang mereka sampaikan dari produk itu. Steve Jobs akan dari Apple-nya gitu. Ketika saya pertama beli iPhone itu tahun berapa ya? iPhone pertama keluar di Indonesia itu. Saya hanya mempublikasikan di teman itu. Tapi saya mengagumi gitu. Waktu itu saya melihat Steve Jobs mempresentasikan produknya. Dan saya terbius gitu kan. Ini orang hebat banget. Mampu membius dan mampu menciptakan sebuah mahakarya yang namanya iPhone. Dan sampai saat ini saya pakainya iPhone aja. Bukan lagi kan. Dan sekarang ya emang saya nggak, iPhone saya juga nggak murah gitulah, bukan yang harga puluhan juta, enggak sih. Yang saya dapatkan itu afirmasi dari Steve Jobs, nilai-nilainya. Sebuah produk mahakarya yang dibuat secara sempurna secara fungsinya dan nilai filosofi di dalamnya. Waktu itu Apple berani sekali membuat produk-produk seperti dia bikin komputer iMac yang mempunyai sistem operasi sendiri. Dia akhirnya membuat sebuah MacBook laptop paling tipis di dunia dengan segudang fitur yang sangat bermanfaat. Dia bikin handphone di dalamnya udah segala ada gitu, musik ada semuanya, dan dia menghilangkan tombol. Waktu itu ketika touchscreen awal keluar itu kan, itu Apple ya. Semuanya itu ya narasi negatif dikeluarkan lah. Apa itu ada tombolnya. Tapi sekarang semuanya touchscreen. Betul. Saat ini semuanya mengikuti Apple. Thumbnail-nya, cara ininya, semua itu gesturnya, teknologinya itu ngikutin Apple.
artinya Apple itu pionir gitu. Ya jadi tadi yang kata Akang, apa yang mereka lakukan, kalau Akang sendiri merasakannya tuh bukan hanya sekedar mereka yang mereka lakukan sih, tapi kitanya ya, dua arah tadi. Akangnya sendiri menggali, mencari, terus ada connect saya menerima pesannya gitu kan. Pesan-pesan mereka tuh saya terima. Jadi saya menerjemahkannya bukan di produknya, bukan di konteksnya, bukan di kontennya, tapi di konteksnya. Mereka bisa ya, saya harus bisa. Minimalnya saya ya metodologi lah, mengikuti metode mereka. Nah, pas ketika Akang membuka gitu ya, dengan mencari, terus karena Akang sendiri mungkin tipe orangnya suka ya ada syarat makna di dalamnya. Nah, sampai ketika Akang, kan meskipun kita sendiri membuka diri, tapi ketika pihak yang lainnya dia tidak pintar untuk menyampaikannya, mungkin nggak akan connect juga mungkin. Ya, nah, yang akan dapat ketika akan membuka diri, dari khususnya yang produk ASIC tadi yang akan mengatakan, ketika saya menggunakan ASIC ini, saya merasakan tuh, itunya tuh, pesannya yang disampaikan oleh mereka tuh, yang akan sepintas ingat dari video, dari iklannya, atau mungkin ya dari iklan atau dari artikel atau dari apa tuh? Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita harus mencari. Kita harus mencari nilai-nilai. Kita itu harus haus akan ilmu kan. Jadi keberanian itu tadi salah satunya kata orang saya berani. Keberanian itu bukan berarti tanpa rasa takut kan. Keberanian itu karena saya punya alasan untuk tidak takut. Nah, ketika alasan tidak takut ini didapat dari mana? Ya saya membaca, saya melihat, saya memahami banyak hal, mencoba memahami banyak hal, sehingga saya punya alasan untuk tidak takut. Nah, salah satunya dengan memahami yaitu produk-produk hebat itu. Sehingga saya tidak takut membuat produk. Oh, mereka juga udah bikin kok. Dan di saat itu inovasi. Jadi apapun yang kita pakai saat ini, dulu itu mungkin hanya ide kan. Ditertawakan dulu. Ketika Galileo menyatakan bumi itu bulat, atau mungkin waktu itu dia dihukum mati kalau nggak salah ya. Galileo itu dihukum mati ya. Karena dia melawan arus. Kebayang nggak? Punya pemikiran berbeda, dulu itu dihukum mati. Dan sekarang terbukti. Nah, artinya kita jangan melawan sesuatu ide-ide baru. Yang harus kita lakukan itu adalah mampu nggak kita mengeluarkan ide baru dan bermanfaat untuk banyak orang. Saya melihat konteksnya secara global ya. Bagaimana Apple itu bisa menginspirasi banyak hal, bagaimana Nike bisa menginspirasi banyak hal, padahal cuma sepatu. Nah, kita masih diributkan dengan hal-hal yang tidak esensial, sehingga kita lupa menurunkan produk-produk hebat yang berawal dari ide-ide hebat. Tapi buat saya sih, ya kita itu harus membuka hati, membuka pikiran, mengosongkan cangkir kan, supaya kita bisa diisi oleh apapun juga. Jadi kita harus haus terus supaya kita bisa meminum apapun juga. Tapi ya yang baik ya, ya jangan minum apa aja gitu. Homer jangan diminum lah. Nah, jangan itu jelas ya. Jadi dalam kesempatan ini sih saya pengen ngomong buka diri kita. Setelah kita menerima apapun juga, itu akan jadi inspirasi kan. Bahkan akan menjadi mimpi kan. Ketika sekarang itu saya memimpikan beli Tesla kan. Mobil Tesla, mimpi gitu. Mobil listrik gitu ya? Mobil listrik. Nggak tahu ini karena iklannya bagus atau gimana. Saya melihat seorang Elon Musk, nggak tahu dia juga penuh trouble dan lain sebagainya, tapi dia salah satu manusia yang hebat di dunia ini. Secara PC ya, secara PC-nya. Dia bisa membuat sebuah mobil listrik Tesla, dan saya lagi memimpikan, saya harus punya Tesla, mobil Tesla. Ketika dimimpikan itulah kita akan tumbuh gairah, hasrat, keinginan, pikiran, akan tumbuh lah. Dan kita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk mendapatkannya. Betul, mungkin buat adik-adik saya, ketika saya mulai beli MacBook gitu ya, buat orang lain mungkin nothing ya, buat saya itu pencapaian. Dan akhirnya dulu pencapaian, sekarang ya biasa aja. Kita harus improvement terus, pencapaian yang lain. Jadi kita harus membuka diri. Kita harus membuka diri untuk apapun juga, yang penting dilakukan dengan baik. Dan yang terpenting ketika apa yang kita terima menjadi sebuah ide, menjadi sebuah pemikiran, lakukan saja. Jangan ragu, lakukan saja. Itu yang membuat mereka jadi hebat itu, lakukan saja.
mulai aja dulu kata Tokopedia. Tokopedia kamu mulai aja dulu. Ya. Nanti dilanjut dengan yang startup satu lagi, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Lakukan aja dulu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Just do it. Kalau seandainya mentok, ya belok aja. Itu gimana ya kan? Buat saya itu bukan hanya jargon gitu. Betul. Mereka itu membuat sebuah motto atau sebuah slogan itu nggak bercanda. Nggak bercanda. Bahkan dia bisa nge-hire orang untuk bayar ratusan juta. Hanya untuk Nike cuma checklist doang. Ya, tapi itu sebuah metode yang hebat. Saya nih dulu tuh dulu lah, sekarang kan enggak ya. Saya ini kan juga nih aktivis desainer logo. Iya. Desain grafis dan di komunitas kita nih logo Nike itu memang sampai detik ini nih belum ada yang nandingi sehebat logo Nike ini. Sehebat logo Nike ini. Padahal cuma gitu ya. Nah, justru yang buat mahal tuh, Kang, yang buat mahal satu logo tuh sederhana betul, semakin sederhana, tapi syarat filosofisnya, nah itu yang mahal tuh. Termasuk yang logo yang Pertamina tuh. Nah, orang mungkin menyangka itu yang dilelang berapa miliar tuh? Yang dapatnya 1, sekian miliar ya? Ya kalau nggak, pokoknya miliar lah. Itu orang mungkin yang nggak paham ya, atau yang dia mungkin di bidangnya gitu ya, nggak bidangnya. Apa sih sampai miliaran sih? Ya plek gitu ya, itu. Padahal itu yang saya dapat kabarnya tuh, ceritanya tuh itu untuk masa mendapatkan ide itu. Dia kayak survei, terus ada memahami suasana Pertamina seperti apa, pasarnya seperti apa. Oh, itu perlu biaya risetnya sampai jutaan gitu, sampai akhirnya tersaji. Kalau ngegambarnya mungkin sederhana aja gitu. Nah itu, Nike itu sampai detik ini tuh para praktisi desainer logo atau para desainer logo tuh Nike itu termasuk jadi apa ya? Jadi ikonnya bahwa logo itu seperti ini. Lain gara-gara di Jampean kan? Bukan ya? Bukan. Menyam apa? Ya, gua tiba-tiba mendunia gitu. Mendunia, wow. Jadi ya itu kalau saya sih ya itulah pesannya itu kita harus berani menangkap ide, kita harus mencari inspirasi. Setelah itu ketika kita punya tujuan, lakukan. Betul. Kejar goal itu. Terlebih lagi sekarang di era 4.0 apa? Oh iya. Ya 4.0. Jadi ide itu memang mungkin bisa dikatakan ide itu emas. Tapi ada lagi yang di atas ide. Itu action. Iya. Action itu intan atau mungkin berlian. Orang yang punya ide bagus, dia telat untuk mengeksekusinya, dia bisa diambil sama orang. Betul. Jadi kalau mengutip kata Soekarno nih kan, kalau sebatas ide, jempol kaki saya juga tahu. Itu sebuah apa ya? Sarkas gitu ya. Sarkastik, sebuah sindiran. Soekarno ya ketika itu datang menteri stafnya, dia bisa memang dia tanya gitu, ide kamu itu bisa dilakukan kapan? Kalau hanya ngomongin ide, jempol kaki saya juga tahu. Dan dia tidak pakai sepatu. Kata Soekarno. Ke siapa tadi? Ke stafnya. Oh iya. Ke staf ahli menteri dan sebagainya. Jadi ya saya selalu menyepakati itu kan. Jadi kalau kita menunggu untuk sempurna, kita itu nggak akan pernah sempurna. Kalau kita menunggu kondisinya terbaik, nggak pernah ada kondisi terbaik untuk memulai. Bahkan kondisi terbaik untuk memulai itu adalah ketika kamu mampu melakukan. Ya, adapun misalnya ada kekurangan, ya sudah sambil seiring berjalan aja. Iya, kalau ngomongin kekurangan, semuanya akan kurang. Betul. Energi kita akan habis oleh kekurangan itu. Kelemahan akan menjadi alasan. Alasan itu akan mengkristal jadi kemalasan. Ya. Gitu. Kalau kita sekarang apa sih yang ngebedain orang hebat dan gak orang hebat? Apakah idenya? Gitu. Mungkin karena kekuatan fisik dan kekuatan pikiran untuk melakukan halnya. Dari mimpi, jadikan impian. Ketika sudah jadi impian, maka akan memberikan energi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan impiannya itu didapatkan. Iya. Jadi saya pernah mendapatkan sedikit ilmu. Saya diskusikan. Mimpi itu ketika dipikirkan itu jadi rencana kan. Saya bermimpi ingin bikin podcast. Mimpi kan. Iya.
ketika dipikirkan jadi rencana kan. Iya. Nah, ketika sudah jadi rencana aku akan dicatat, ditulis, rencana-rencana ditulis, itu berubah jadi komitmen kan. Dan ketika komitmen itu dilakukan, itu menjadi kenyataan. Jadi bagaimana caranya kita mengkonversikan mimpi kita menjadi kenyataan, itu tahapannya. Kita mampu nggak kita bermimpi dulu? Nggak sedikit yang bermimpi aja takut kok. Iya. Bahkan ada sebuah produk rokok kan, sebutin mereknya boleh nggak? Kayaknya jangan lah. Jangan. Ini kelihatan merek rokok kan? Gak apa-apa ya. Di blur. Ada sebuah merek rokok, jargonnya itu bangun tidur, ku terus bermimpi. Oh, ada ya? Ada. Brand lokal Indonesia. Sebut aja lah. Nah, LLI. Oh, jarum berarti ya. Jarum. Ya kita tahu lah jarum perusahaan. Saya suka tuh iklan-iklannya itu. Iya, jarum itu dia hanya ngomongin bangun tidur, ku terus mimpi. Kan tidur dulu, kan kalau kita ngerti tidur dulu baru mimpi. Iya. Nah, secara diksi kita paham. Iya. Kenapa kita harus bangun tidur? Kenapa kita harus mimpi? Iya. Lu bangun dulu, jangan tong cicing wae. Terus bangun mimpi kamu. Ulang. Nah, artinya gini, orang kan kalau mau mimpi itu tidur, terus mimpi. Nah, tidur dulu baru mimpi. Ini dibalikin, bangun dulu baru mimpi. Secara diksi, lu bangun dulu. Betul. Sadar. Iya. Eling lah. Betul. Setelah kamu terbangun, bangun mimpi kamu. Wajib. Saya suka memang iklan-iklannya mereka tuh. Dan saya dapat kabar ini kan, tapi nggak tahu sih kebenarannya. Teman-teman kalau bagi yang mau bantu cari ke validan ini cerita, dan memang ini saya dapat ceritanya bukan dari orang dalam tanda kutip orang biasa ya. Dia aparat lah. Dia memang aslinya orang Wetan lah, orang Jawa. Saya pernah waktu itu tuh ada obrol apa ya, akhirnya kenyinggung ke situ. Wah, ternyata gini. Oh, itu bukan sembarangan. Saya punya Jeep Willys. Itu Jeep Willys saya nih. Kalau dibilang disewa juga enggak, karena nggak ada ketentuan. Saya sewa sekian, bayar sekian dan sebagainya. Enggak. Jadi Jeep Willys saya mereka nih, ownernya ini nih, owner yang si perusahaan rokok ini, dia suka Jeep Willys saya. Terus dia udah Jeep Willys sama saya. Nanti kalau misalnya kamu perlu uang, perlu apa, tinggal datang ke sini, kita kasih gitu. Jadi kayak gitu aja. Terus akhirnya, wah saya suka itu ke iklan produk-produknya. Wah itu nggak sembarangan katanya tuh. Kata teman ini yang pemilik Jeep ini yang diterjunin dari kapal itu. Wah itu nggak tahu saya. Nah, itu ada iklan jarum diterjunin dari kapal itu. Itu nggak tahu tuh. Pokoknya yang ini polisi teman ini polisi senior dan baru kemarin dia pensiun. Dia memang orang Jawa. Dia dicerita dia punya Jeep Willys, dia disukai sama si owner yang itu. Kayaknya udah ini Jeep karena nggak dijual, jangan saya dapat tulisan. Saya suka tapi nggak dikontrak, disewa dan sebagainya. Pokoknya ini Jeep Willys simpan di sini. Kamu kalau misalnya perlu apa, gitu, perlu sesuatu, udah bilang aja gitu aja. Jadi singkat ceritanya tuh, ya saya syarat makna penuh makna ya iklan-iklannya dari produk-produknya tuh, dan hampir semua teman-teman bangun itu filosofinya besar apa ya, saya dahsyat betul lah. Nah akhirnya waktu cerita, jadi mereka nih, ini ownernya nih, pemilik nih, kalau mau buat iklan itu datang dulu ke ulama di sana, lalu minta nasihat syarat makna, lalu diterjemahkan lewat iklan itu. Bukan datang ke dukun minta jabe. Bukan datang ke dukun dia minta jabe bukan katanya, tapi nggak tahu ya, saya sendiri nggak yakin. Udah teman-teman bantu cari lah bahwa ini valid benarnya atau dan sebagainya. Ya begitu pentingnya sebuah filosofi di dalam sebuah produk. Dan salah satu yang paling saya suka apa, iklannya yang saya suka betul itu dari semua iklan-iklan yang penuh syarat makna gitu ya, syarat pelajaran dan sebagainya tuh, yang kambing itu tuh dia loncat rumput tetangga, ternyata itu rumputnya palsu, terus ada sekawanan apa ya, singa apa harimau tuh apa tuh, akhirnya dia ronta-ronta di pagarnya itu tuh. Wah, itu saya suka betul. Ada pesan yang di deliver ya, selalu ada pesan. Nah itulah kan, itu akan mengafirmasi kita. Jadi kalau kita sekarang ingin merubah dunia, taruhlah merubah tatanan, kadang-kadang kita nggak usah teriak-teriak.
bikinlah sebuah mahakarya, lalu deliverkan pesan lewat mahakarya itu. Itu akan merubah pikiran orang. Ya ditambah lagi sekarang nih era digital, nggak sedikit mungkin yang belum paham ya, bagaimana mendeliver pesan filosofis dari suatu produk itu ya. Kalau sekarang kan era digital lewat konten di sosmed lah, dibuat konten yang sudah lupa seperti kayak tadi iklan-iklan Barkanil, meskipun kalau dulu kan lewat TV gitu ya, saat lewat ini, wah itu kayaknya ada YouTube, kayak agensinya tuh apa ya, memang di hire khusus tuh. Betul. Dan kita termasuk yang iklan itu tuh, iya. Kasus korupsi, hilang itu Jarum 76. Wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu serial kan, iklan serial. Nah pada intinya kita harus menarik sebuah kesimpulan, maka kalau mereka mampu membuat seperti itu, kalau kita mau minimal metodenya kita ikutin, kita bisa merubah tatanan. Jelas iklan Jarum Super itu nyindir loh kan, protes terhadap tatanan, tapi dia disampaikan dengan gaya marketing. Lewat sebuah mahakarya. Siapa sih sekarang yang nggak tahu yang namanya jarum coklat? Jarum 76, jarum coklat itu di mana-mana, itu rokok enak loh. Kita perokok kan. Iya. Dan dia mencoba menyampaikan pesan ke penikmatnya, lu jangan korupsi, lu santai aja gitu. Apa sih yang lu pengen? Si jin itu ibarat sesuatu kekuatan yang bisa mewujudkan apapun. Apakah betul dengan adanya jin itu kita jadi bisa memiliki segalanya? Enggak. Karena si jin itu sendiri kadang-kadang punya kegoblokannya sendiri. Itu disampaikan banget di iklan. Nah yang harus kita lakukan, apa produk kita? Produk kita apa ya kita sekarang? Mampu nggak kita mendeliverkan sebuah pesan lewat produk kita? Itu yang menjadi sebuah mahakarya. Itu saya coba bayang bagaimana cara mereka pengambilan idenya, lalu dituangkan bentuk kontennya seperti apa, sampai saya dapat betul itu. Ya tadi itu ya, yang kayak kasus apa iklan yang domba kambing itu tuh. Iya. Ya, dia kayak dapat betul. Jadi gini kalau menurut saya nih kan, ya itu lakukan saja. Seorang hebat pasti ngalamin TKH-nya, bayi kita lahir bayi TKH. Jadi apapun juga yang dia lakukan sekarang kita hebat, kita tidak tahu perjalanan. Betul. Wah ini agensi iklannya hebat banget, kita tidak tahu udah berapa puluh tahun dia melakukan risetnya. Nah, terus kita selalu berpikir kurangnya bisa, ya lakukan aja. Betul. Nanti sampai kita ada dalam sebuah titik pencapaian tertentu kan. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan bisa mengukurnya. Betul. Saya gini, pokoknya saya boga ini hebat bisa. Hebat, ide saya hebat itu. Tapi tidak pernah diuji. Nggak pernah dilaksanakan. Tidak pernah dilaksanakan. Ya kita kapan bisa menilai ide kita bagus dan nggak bagus? Jadi hanya jadi sampah aja dalam pikiran kita, memenuhi pikiran kita. Jadi lakukan saja, duit untuk dapat duit. Iya, asal dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan duit, kita dapat melakukan lebih banyak hal. Iya, jadi sesuatu yang bagus tuh dia tidak terlahir pertama kali dia langsung bagus, dan bagus pun mungkin relatif. Dia ada tahapan gitu ya. Jadi ada tahapan. Bahkan yang bagus pun ketika dia terus diperjalankan, dia bisa meningkat lagi ke dia lebih bagus. Bahkan kan lebih bagus lagi. Kata orang hebat. Lebih baik lagi. Saya lupa lagi sih, apakah itu Rockefeller atau siapa yang mengatakan, jika kamu gagal, kamu hanya perlu melakukan kembali, dengan cara yang lebih cerdas. Saya pernah dapat, pernah baca. Kalau kita kan di Sunda ya kan Sunda, kayak iya kan istilah kan, keren banget. Dan itu kadang-kadang hanya jadi jargon aja. Cikaracak tinggal batu, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak kan itu laun-laun di legok. Ya kan jadi itu tadi kan tuh dari Cikaracak ke Tai cak-cak. Tai cak-cak kan itu laun-laun di legok. Itu yang nggak ngerti sudah searching aja lah. Cikaracak dengan batu lalu jadi legok. Jadi artinya air yang menetes terus menerus ke batu itu jadi bolong. Betul. Hanya menetes terus menerus. Nah kita kan sekarang kita punya segudang ide tapi kita tidak pernah diteteskan. Air tes bertahun-tahun jadi si batu itu jadi bolong. Itu kekuatan dari action, itu kekuatan dari do it.
kekuatan action, kekuatan duit yang dilakukan berulang-ulang, Bahkan berulang-ulang terus. Karena kalau kita berprinsip apa yang kita lakukan ini, aduh saya mau melakukan ini, udah gagal aku mahal gitu. Atau dia sudah melaksanakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, Menyerah. dia belum menyerah. Nah, makanya kalau kita gagal, kita harus mengakui ya, mengukur, duh ini cara saya nih udah dilakukan tapi kurang bagus, ulangi lagi dengan cara yang lebih cerdas. Thomas Alva Edison terus saja itu melakukan 1000 kali percobaan sampai menemukan sebuah lampu bola. Betul. KFC, Colonel Sanders, Iya. dia menawarkan resep ayam goreng ke beberapa banyak restoran sampai dia berhasil membangun KFC. Jadi ada selalu ini menjadi sebuah sunatullah ya, fitrah ya. Iya. Ketika kita terus melakukan hal itu, kita akan menemukan kesuksesan di hidup. Iya. Nah, jadi suksesnya ini mungkin yang berbeda-beda. Iya. Yang hanya bisa merasakan personnya itu sendiri. Jadi selain bukan hanya sekedar melakukan, tapi diulang-ulang. Mungkin itu makna dari konsistensi. Maksudnya diulang tuh lakukan lagi. Kalau ada gagal lakukan lagi, tapi cari kekurangannya, coba lebih cerdas lagi untuk ada peningkatan. Makanya itu continuous improvement. Makanya sebenarnya kalau di manajemen produksi itu ada terkenal kan yang namanya Kaizen. Nah itu. Kaizen ya. Jadi manajemen Kaizen produksi. Itu kan continuous improvement. Lo maksud bukan? Kaizen itu kan bahasa Jepang kan? Jepang. Jadi filosofi itu tuh dari Jepang gitu. Dari Jepang, dan itu sederhana sebenarnya, tapi melakukannya tidak mudah. Kalau Kaizen itu continuous improvement. Yeah. Ketika kita merencanakan sesuatu, planning itu harus kita organising. Ketika kita organising, kita harus action. Setelah kita action, baru kita kontrol. Acting. Saya jadi mengingat lagi dulu zaman kuliah manajemen. Iya. Planning, organizing, acting, action ya. Controlling. Jadi controlling ini evaluasi. Apa yang sudah kita action kan udah baik kan? Balik lagi jadi rencana. Planning lagi, organizing lagi, action lagi, kontrol lagi, balik lagi. Betul. Dan itu diimprove. Sehingga pada secara mendasar tidak ada yang terbaik. Kaizen itu tidak ada yang terbaik, ada juga yang lebih baik. Misalkan saya udah menemukan produk, ini produk terbaik, nggak ada di Kaizen. Produk saya saat ini lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kita ngambil dari hadis itu apa ya? Hari ini manusia yang unggul itu adalah manusia yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Yang lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Itu Kaizen. Apa ya? Orang yang rugi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, orang yang celaka apa ya? Yang dia hari ini lebih buruk dari hari kemarin, tidak lebih baik daripada hari kemarin disuruh. Dan orang yang beruntung hari ini atau hari besok lebih baik dari hari yang sebelumnya. Nah itu Jepang itu menerjemahkan kita udah diafirmasi dari sejak kita sekolah. Itu jadi wirid kita sehari-hari di sekolah. Manusia beruntung itu adalah ini. Cuman kita tidak bisa mengaksenkannya. Iya. Sesederhana itu. Kenapa ya kira-kira? Karena tidak duit. Karena tidak lakukan saja. Tidak mungkin karena tidak ada yang edukasi atau ada semacam brand ambassador gitu ya yang untuk bisa mendidik kita nih Indonesia nih untuk saya pernah waktu lagi ada acara yang safari di perjalanan gitu ya di Bandung. Waktu itu saya masuk ke suatu daerah di daerah Riung Bandung, tahu saya sih pokoknya sekitaran situ lah, bypass Riung Bandung situ. Nah, pas ketika saya lagi berkunjung di lingkungan sekitar yang saya sedang berada event acara di situ, saya ketemu ada orang Jepang. Ada orang Jepang nikah, istrinya orang Bandung lah. Yeah. Ya kalau nggak salah pokoknya dia istrinya bukan orang Jepang lah, kayaknya orang Bandung di situ. Akhirnya saya ketemu, berkenalan, lalu ngobrol santai. Lalu saya tuh ada pertanyaan, kata saya tuh bisa tolong jelaskan nggak? Atau saya kasih penjelasan. Orang Jepang itu kan terkenal kedisiplinannya. Terus kedua kegigihnya itu. Disiplinnya, gigihnya, uletnya. Iya kalau nggak salah itu tuh bahasa yang saya gunakan tuh. Akhirnya singkatnya tuh dia jelaskannya kurang lebih kayak gini. Kita dapat ini
memang suasana dari nenek moyang kami turun temurun sudah dapat. Jadi dari Iya. leluhur-leluhurnya tuh terus itu dijaga. Ada nilai-nilai yang terus diwariskan kan? Nah, diwariskan itu. Nah, kita sendiri kan orang apa ya, pendahulu-pendahulu kita nih, baik di tanah Sunda maupun di tanah Jawa, ini kita ini kan memiliki juga leluhur kita orang-orang besar tuh. Iya betul. Jangan sampai apa ya, Majapahit, kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada, Hayam Wuruknya, lalu kerajaan-kerajaan yang waktu itu kayak Sriwijaya, gitu, terus dan semuanya. Yang saya terus termasuk yang dari kita sebagai Muslim itu ada Wali Songo, terkenal betul tuh. Ya bagaimana cara keuletannya dalam berdakwah, dalam memberikan afirmasi yang positif itu terus sampai sekarang tuh. Nah, makin kesini kok makin luntur ya, kurang. Ya, ini kan warisannya, sebuah warisan leluhur yang orang lain itu begitu menjaga nilai-nilai filosofinya. Di Jepang itu modern banget ya, ada robot, ada apa. Tapi rumahnya katanya saya belum ke Jepang ya. Rumahnya itu pintunya masih WC, lampunya masih lampion. Kalau kita ngelihat film Korea, kok nilai-nilai dasarnya masih dipelihara. Kita lihat film Cina, wah nilai-nilai filosofi dasar. Begitu lihat film Indonesia, sinetron, nggak tahu kita nilainya ini diambil dari mana. Nah ini yang tidak dijaga itu ini. Kita tidak menjaga. Contoh misalnya sekarang gini kan, arsitektur Sunda itu seperti apa sih? Sekarang buktinya apa? Arsitektur Sunda itu nggak pernah ada, hilang semua. Karena mungkin kita generasi sebelumnya bahkan kita tidak memelihara warisan itu, sehingga nilai-nilai apa terdegradasi. Nah kenapa ya? Mungkin kita terlalu lama dijajah juga, kita terlalu lama dijajah secara feodal juga, sehingga nilai-nilai ini yang berubah. Ya saya nggak tahu juga sih. Terus ya mungkin pola pendidikan di kita saya bukan mengkritisi para pendidik ya, enggak. Pendidik itu luar biasa, mereka pahlawan tanpa jasa. Saking pahlawannya dia tidak dijasai. Banyak guru-guru kalau kita nonton film Laskar Pelangi contohnya, gurunya itu aduh kasihan banget. Iya betul. Umar Bakri ya. Umar Bakri itu. Tapi kalau sekarang itu berbalik. Iya, gimana sih? Ya nilai-nilai pendidikan ini yang hilang. Jadi guru-guru ya jangan guru lah, teman saya banyak guru lah. Karena gini, kita ambil filosofinya gimana? Menurut Ki Hajar Dewantara, semua ruang adalah kelas, semua orang adalah guru. Betul. Itulah interaksi edukasi. Kita learning, kita belajar dari apapun juga. Nah sekarang para pendidik itu hanya menyuruh muridnya itu berpikir kan. Ini tugas pikirin, ini tugas pikirin, ini tugas pikirin. Ki Hajar Dewantara dulu itu mengajarkan cara berpikir. Lo ada problem, gimana menyelesaikannya? Itu cara berpikir kan. Kalau sekarang kita disuruhnya berpikir 1 tambah 1 itu kudu 2, kalau 3 salah. Gitu. Hanya disuruh berpikir, nih soal matematika nih ujian, lu berpikir pencet 10, lu seakan-akan sukses. Yang benar semua seakan-akan sukses karena hanya berpikir. Sedangkan kalau cara berpikir, ini ada masalah di bangsa kita. Gimana menyelesaikannya? Itu cara berpikir. Gimana? Ya pendidik itu hanya menyuruh muridnya berpikir. Tidak mengajarkan cara berpikir. Oh, dia hanya menyuruh berpikir tapi tidak mengajarkan cara berpikirnya. Mungkin. Tapi saya tidak berani sih menghakimi. Mungkin. Pokoknya yang akan saya ditangkapnya seperti itu. Saya tangkapnya seperti itu. Karena saya belajar, saya lihat guru takut loh kan. Kamu ini cepet, nakal kamu. Apa sama saya Pak? Kalau kamu seperti ini, kamu itu akan seperti ini, akan seperti ini. Nilai-nilai moral, saya diajarkan untuk lebih berpikir. Otak saya itu dituntut untuk menyelesaikan masalah. Sehingga saya ingat banget itu, saya SD di kampung, saya dilatih untuk cara berpikir. Sehingga ketika SMA, ketika saya tidak bisa menyelesaikan masalah, saya curi soalnya. Karena saya dilatih cara berpikir. Caranya saya potensi 10 gitu kan. Saya curi soalnya. Nah itu kejadian orang. Kejadiannya. Ya itu sedikit intermezzo ya. Maksudnya begitu lulusan sekarang itu, apakah mereka itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di hadapan? Iya. Saya tuh pernah, bukan pernah ya, kemarin belum lama, saya pernah posting di sosmed
salah satu bahasanya tuh bahwa nabi itu tidak hanya sekedar mewariskan ilmu, tapi juga mengajarkan cara mewariskan ilmu. Nabi tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan juga cara mengajarkan ilmu. Nah itu holistik, komplit gitu. Komplit. Kalau sekarang kan saya aja bisa jadi guru kan, saya ada silabus saya bikin. Iya. Oke, anak-anakku gitu ya kalau guru. Iya. Hari ini kalian kerjakan soal di halaman 10 ya. Nanti kumpulkan di meja. Saya ngerokok di kantin. Bisa itu kan. Nah itu menyuruh muridnya berpikir. Saya sendiri kalau dikatakan guru mungkin bisa kan? Bisa. Saya waktu sebelum pandemi itu kan ini kan, kalau bahasa kampusnya tuh mentoring ya. Di satu perguruan lah, di salah satu perguruan tuh, ke mahasiswanya, termasuk ke dosennya. Terus di satu SMK, saya sampaikan waktu itu ke ketua yayasan itu, menyampaikan tentang kerisauan saya kepada dunia pendidikan dan kepada anak-anak gitu ya, pelajar, pemuda. Terus saya sampaikan apa yang saya ketahui itu, yang saya pahami, yang saya praktekkan gitu ya. Terus saya sampaikan dan dia tertarik. Lalu dia tertarik betul, terkesan. Lalu akhirnya saya tertarik betul. Lalu apa tahapan pertama yang harus saya siapkan, saya kerjakan untuk melakukan ini? Kumpulkan semua yang terlibat di sekolah. Jangan dulu murid, guru, kepala sekolah, TU, semuanya yang ada, bahkan pesuruh semuanya. Terus akhirnya saya sharing lah, bahasa yang pasnya ya. Ya saya sampaikan, lalu saya sampaikan beberapa yang saya paham itu, naik saya tuh tensi tuh, naik. Pas ketika saya naik lagi, tancap gas lagi, ada satu gubrak pingsan. Mungkin dia kepanasan ya. Mungkin pingsan. dia belum sarapan, bisa gitu. Sampai kaget semua tuh. Waduh, ada yang gubrak pingsan tuh dari kursi itu, brak pingsan. Akhirnya sempat break dulu, terus ada yang membawa ke ruang kesehatan di sekolah tersebut. Terus akhirnya tanya ke ketua yayasan, gimana, lanjutkan gitu. Tapi saya sendiri langsung berpikir, wah, jangan-jangan saya terlalu kencang nih bahasannya tuh. Akhirnya saya turunin lagi, baik intonasi suara maupun bahasan. Nah dari situ saya nggak tahu pastinya seperti apa, tapi akhirnya saya coba untuk mengevaluasi ya. Ini kalau seandainya evaluasi kalau gini, seperti ini kemungkinannya ada salah satu kemungkinannya bahasan ini berarti belum nyampe atau belum pernah mereka dapat. Ya kan semua ada hipotesa gitu ya, kita kan diajarkan hipotesa. Ini kalau seandainya ini kemungkinan ini ada salah satu kemungkinan. Kalau seandainya bahasan ini belum nyampe ke mereka, padahal ini pun masih levelnya kalau stage 1 gitu ya, stage 1 pun ada bagian-bagiannya. Ini baru stage 2. Sedangkan kalau diumpamakan ini total keseluruhan puncaknya itu stage-nya sampai 5, ini baru stage 2, dia tumbang. Gimana bisa di suasana? Tapi ya sudahlah, akhirnya saya itu kan nggak jadi suatu betul seperti itu kan. Saya hanya mengevaluasi aja khususnya untuk saya nanti ke depannya. Akhirnya kalau kemungkinan ini nggak menutup kemungkinan seperti ini, kemungkinan ini. Akhirnya dari pertimbangan salah satu kemungkinan ini, akhirnya ke berikutnya itu saya sampaikan ke ketua yayasannya itu step-stepnya tuh. Akhirnya dan memang ketua yayasannya itu ambisinya, visi misinya kuat tuh. Akhirnya ya sudah, saya serahkan satu monolog, ada monolog muatan lokal itu dalam seminggu itu 3 jam. Saya serahkan semuanya sebebas-bebasnya, mau seperti apa ininya dan sebagainya itu. Akhirnya waktu itu saya buatkan ya sudah jalan. Tapi karena saya mau diikat khusus di situ, di sekolah itu, di SMK itu, akhirnya saya mundur, nggak bisa. Karena yang saya risaukan itu bukan SMK ini saja. Yang saya risaukan itu seluruh
pelajar dan pemuda. Iya. Jadi kalau saya mau diikat di sini saya nggak bisa. Jadi pada intinya sih nilai-nilai ini tersampaikan itu, terdeliver itu sebuah ruang kelas ya, mau dia di rumah, di tempat bermain, atau di kelas sekolah. Muatan-muatan nilai-nilai mulia ini harus tersampaikan ke generasi selanjutnya. Bukan hanya ngomongin harus nilai tuntun 10. Kalau itu mah di atas kertas kan. Saya berprinsip kalau saya harus untuk jadi kalau piala itu sebagai simbol juara, saya beli aja ke toko. Saya pasang aja tuh di rumah. Betul. Piala saya. Kalau hanya untuk kebanggaan. Betul. Tapi ketika menjadi sebuah prestis, ketika menjadi sebuah honor kan. Honor itu kebanggaan dalam jiwa gitu. Itu nggak bisa hanya diukur oleh angka, oleh piala dan medali gitu. Ada yang akan ada yang tertinggal di pikiran orang gitu, nilai-nilai gitu. Dan nilai-nilai ini tidak terdeliver kan. Sekarang itu ya kalau kenapa sih kita beda dengan bangsa lain? Wah, banyak sekali lah orang memperdebatkan itu. Kalau saya pikir sih bukan masalah bangsanya. Lalu isi kepala kita, otak kita itu volumenya sama dengan orang lain. Oh, orang luar negeri itu gede-gede kepalanya karena otaknya volumenya lebih gede. Enggak seperti itu. Ini mungkin ada di dalam jiwanya, soalnya. Bagaimana mereka mampu menangkap nilai-nilai, terus menyebarkan nilai itu kembali. Jadi penting sekali ketika teman-teman itu selalu berprinsip lakukan. Karena ketika melakukan, kita mampu melakukan itu, kita akan menerima banyak hal di dalamnya. Iya, jadi memang apa ya istilahnya tuh, kalau ada suatu ide atau sesuatu khususnya yang positif ya, yang baik, maksudnya tuh jadi lakukan tuh bukan berarti sembrono juga sih, tapi dipikirkan semampunya, ada planning, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya. Kapan waktunya untuk acting itu? Kalau saya mau menerjemahkan lebih radikal, nggak usah banyak planning, lakukan aja. Kadang-kadang terlalu banyak planning kita menghambat juga. Saya ini kan aslinya gini kan, saya ini bisa dikatakan orangnya perfeksionis, ya perfeksionis. Terus saya ini nggak tahu dari bapak mungkin ya, terus seiring berjalan seperti apa, saya seakan-akan kayak saya sendiri nggak menyadari awal mulanya sejak kapan gitu ya, dari siapa yang paling menonjolnya itu, tapi yang saya tahu kayaknya dari bapak saya gitu ya. Kamu ini laki-laki, kamu ini harus gini, kalau pikirkan kalau nggak gini nanti kayak gini, kalau kenapa kayak gini, sedangkan saya pengen kayak gini, pikirkan itu kenapa bisa gitu kayaknya. Jadi ada plan, perfeksionis itu, planning, segala sesuatu itu planning. Terlebih lagi ketika saya kerja di Bandung, di Bandung ada A1 gitu ya, A1 apa ya, kalau di perusahaan tuh kayak seakan-akan formalitas saja. Udah, kalau kita perlu bendera, udah buat kamu jadi ininya, enggak. Jadi saya tuh A1 gitu ya, tangan kanannya posisi kalau di ini tuh manager operation research gitu ya. Nah, dan saya sendiri pernah gitu ya mengecap bangku kuliah di manajemen tuh. Di manajemen ini kan planning tuh, ada uji SWOT gitu ya, terus ada business plan gitu ya. Itu kan langkah lanjut kan. Contoh saya gini, Nabi Adam dulu begitu diturunkan ke bumi, apakah dia punya plan? Skenario udah berjalan kan. Yang dia lakukan, dia mencari tahu. Kebayang kalau kita lahir disimpan di sebuah hutan, kita gak bisa merencanakan apapun. Kadang-kadang yang harus kita lakukan adalah mampu melakukan. Sesederhana itu untuk memulai. Karena ketika kita melakukan, kita akan tahu rencananya harus seperti apa. Ya itu tadi plan semua tuh. Sampai saya tuh kalau mau buat suatu project gitu yang bisnis plan itu kan ada, kita kalau di project itu ada istilah force major ya, sesuatu yang di luar kuasa. Sama saya mau bikin plan tuh, plan A, plan B, plan C, sampai ke plan D kalau ini seperti ini kayak ini. Tapi sampai berapa tahun itu berjalan, lancar semua, teng perfect. Sampai saya ini naik pangkat gitu ya, naik jabatan, posisi sampai langsung jadi tangan kanan bos gitu ya, big boss gitu ya, bos besar gitu ya. Bahkan yang menurut saya pun, saya dengan waktu kurang lebih 2 bulan 3 bulan langsung tuh saya seperti itu tuh ya. Bukan hanya sekadar itu saja, mungkin yang jadi bantu plan sama kayak gitu tuh gua apa ya, langsung kayak itu. Saya itu seiring perjalanan saya ditemukan satu kejadian gitu yang singkatnya tuh, ya Allah, apa saya nggak boleh merencanakan?
sampai sudah sedemikian rupa. Ini perfect nih, kata kasarnya itu sampai bisa dikatakan perfect dalam artian sebagai manusia ya, bukan sempurna misalnya kayak Allah zat yang sempurna gitu. Sampai ini nggak mungkin gagal. Kalau seandainya gagal tuh dari sini tuh paling hanya sekian persen dan itu sudah diatasi. Tapi justru malah dari situ tuh. Dan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai akhirnya saya sambil, ya Allah, apa memang nggak boleh untuk kita memplanning sesuatu. Nah, seiring berjalan lagi, saya terus berjalan. Akhirnya sampai detik ini, saya punya, akhirnya sampai detik ini, mungkin sementara kalau alam besok lusa gitu ya, punya pemahaman, Allah sudah berikan kita nih akal, ya, pikir untuk memplanning. Tapi batasannya jangan offset. Iya. Ya, jadi sebenarnya kan kalau dari sudut pandang saya, kita itu natural aja. Rencana jelas harus ada. Tapi kan kita bisa berencana juga karena kita punya experience, punya pengalaman. Dan semua itu kan diajarkan. Dan pada endingnya, ketika rencana itu gagal, ya biasanya kita akhirnya mencari alasan kan. Gitu. Dan alasan yang paling besar kalau itu rencana gagal, ya kita harus mengulang lagi. Gitu. Jadi kalau kita, maksud saya gini, kalau kita hanya berdiri dari sebuah rencana, kita tidak akan pernah memulai. Kalau menunggu rencana itu perfect, karena pada prinsipnya tidak akan pernah bisa sempurna. Ada kalimat dari sahabat Umar radhiyallahu dan itu salah satu yang seiring perjalanan ketika saya dibenturkan kejadian apa, saya nggak boleh memplanning saat itu tuh. Kurang lebihnya kayak gini kata sahabat Umar tuh. Dalam keberanian itu bisa mengembangkan diri. Jadi apa nyambungnya korelasinya dengan action just do itu. Jadi kita planning sih boleh, tapi jangan mempertimbangkan sesuatu hal ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Sampai akhirnya memunculkan rasa takut, akhirnya nggak jalan-jalan. Jadi kita itu harus tahu kapan buka, kapan tutup kan. Jadi keberanian itu bukan tanpa takut, tapi keberanian itu punya alasan yang lebih kuat dari takut. Itu intinya. Nah, sahabat Umar lagi mengatakan keberanian itu akan muncul ketika ada rasa takut. Iya. Katanya itu. Iya, kalau kita tidak punya rasa takut, kita tidak akan pernah memberanikan diri. Jadi ketika ada rasa takut, kan? Ketika ada rasa takut, lalu kamu bisa melewati rasa takut itu, akan muncul keberanian. Itu berani. Jadi lakukan saja. Lakukan. Nanti kita akan menemukan banyak hal. Buka dulu pintunya. Nanti kita akan menemukan khazanah yang luas. Semua ilmu itu di dalamnya. Bangun tidur. Apa tadi itu? Ku terus mimpi. Bangun tidur, ku terus mimpi. Jadi gitu. bangun, bangun dulu. Mimpi. Lalu mimpi. Gitu. Lalu mimpi itu pikirkan supaya jadi rencana. Jadikan impian itu akan menggerakkan menumbuhkan energi untuk kita mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Iya. Nah, selepas itu ya sudah, kita nothing tulus saja. Nanti tinggal evaluasi aja selanjutnya itu. Melangkah aja. Gimana caranya nyampe Bandung? Ya melangkah aja. Nah. Kalau kita hanya tidur dulu, nanti mimpi beneran gitu. Jadi kita harus rise, kita harus bangun. Kita harus punya mimpi, lakukan. Nanti akan mendapatkan banyak hal di dalamnya. Kalau masalah teknis, analisa SWOT, 5W1H, bagaimana perencanaan bisnis, mungkin kita bicarakan di kelas, di kampus, di ruang meeting. Kita bicarakan di diskusi beda gitu. Kalau sekarang kita kan bagaimana kita memulai dulu. Gitu. Memulai aja dulu. Jangan takut, berani lakukan apa yang sudah ada di ide pemikiran. Planning semampunya, yang sudah planning semampunya, yang bisa di planning semampunya. Lalu kapan untuk action? Sudah action aja, nanti tinggal evaluasi. Pertanyaannya gini, kapan hari terbaik untuk memulai? Hari ini. Kapan hari terbaik kita? Hari ini. Kita berbicara seperti itu. Tapi ada gini kan, bukan tapi sih. Saya ada satu kata Nabi itu. Kalimatnya kurang lebih kayak gini. Enak nggak ya kalau saya mengutipnya, nanti kayak kesannya Ustaz lagi. Jadi barang siapa yang melakukan suatu urusan maka akan diberikan ilmu, pemahaman, dan jalan keluar. Jalan yang baru.
kalau bahasa ini itu man amila bima alim wa rasulullah ilmu ma'lam ya'lam. Lakukan apa yang sudah kamu ketahui, maka Allah akan karuniakan intinya itu. Allah akan karuniakan sesuatu yang belum kamu pahami. Betul. Jadi ada ilmu yang bisa didapatkan hasil dari action di lapangan. Itu pasti, itu sunatullah buat saya. Ketika kita melakukan, kita akan mendapatkan. Terus orang kadang-kadang ngomong gini loh kan, wah semua dilakukan, emang kamu bisa semuanya? Enggak. Karena saya ingin tahu, saya lakukan. Betul. Karena ini kan khazanahnya kan luas gitu ya. Ilmu dari Allah itu luas. Apapun juga kita boleh research alam dunia ini. Oh, sangat diperintahkan. Dan diperintahkan. Yang penting lakukan dengan thayyib aja gitu. Dengan baik dan mempunyai manfaat gitu. Kalau kita lakukan dengan cara yang tidak baik ya itu pilihan. Ada ilmu yang bisa didapatkan di kelas. Di pengajaran secara lisan, dari buku, dari apa. Tapi ada satu step lagi di atas ilmu yang didapatkan dari itu, yaitu hasil dari praktek, dari action, dari pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Gitu ya Kang ya. Nanti kita bahas lah setelah kita do it itu apa itu baru gitu. Setelah kita melangkah itu apa gitu. Dan teman-teman juga mungkin mudah-mudahannya mampu mengimplementasikan mimpi-mimpi. Lakukan. Nanti itu akan ada sebuah screening kan, filterisasi di dalam diri. Nah itu akan ditemukan. Jadi kalau belum memulai kita mau membahas lebih dalam ya mulai aja dulu gitu. Nanti setelah mulai teman-teman boleh bertanya, boleh berdiskusi di sini. Kang saya harus memulai, tapi saya gini tanggung jawab. Oke, saya tanggung jawab. Yuk kita ngobrol. Iya betul. Karena saya pun mengalami hal itu. Nah itu kita bahas. Betul. Kita bahas next. Ya. Siap, insya Allah. Yang penting closing statementnya, pelajaran yang kita dapat diskusi hari ini. Kita harus berani bermimpi, kita harus berani mewujudkan mimpi. Betul. Berani bermimpi, berani memperjuangkan mimpinya tersebut. Jangan pernah takut gagal. Kalau seandainya gagal, ya tinggal dievaluasi lagi, lanjutkan lagi, bangun lagi mimpi lagi. Itu kita bisa bicara hal yang berbeda. Nah, gimana caranya bisa membangun mimpi? Ya kalian harus mempersiapkan tubuh kalian untuk menerima mimpi itu. Mimpi itu tidak tiba-tiba. Seorang bayi baru lahir bisa nggak ditanya, Neng, baby, mimpi apa ya? Dia nggak bisa jawab. Ya kita tuh banyak sekali input yang membuat kita banyak mimpi. Kita jangan pernah menolak apapun juga yang masuk ke kita. Tapi betul. Hati kita yang membuat. Jadi termasuk podcast ini itu memang ada rasa perfeksionis itu dari beberapa kejadian sepanjang pandemi itu. Saya kayak ada muncul lagi sifat perfeksionis itu. Selain itu memang saya ada kesibukan pasien gitu ya, di terapis pekerjaan dan yang lainnya. Tapi ada juga sih ada kekhawatiran, tapi ya alhamdulillah ketemu sama Kang Uje itu dorong udah jalankan, maka pasti masih banyak kekurangan ya di podcast kita ini tuh, maka teman-teman pun ya silakan saja kritik, saran, masukan dan semuanya pasti kita pun mencontohkan, udah laksanakan meskipun masih banyak kekurangan. Jadi, nanti tinggal tujuan podcast ini ya mewujudkan duit itu kan. Mewujudkan duit itu. Jadi teman-teman boleh menghajar, kita jadi samsak, wah boleh, nggak apa-apa. Tapi kita pernah melakukan. Daripada hanya mewacanakan, apalagi mengkritik orang. Jadi teman-teman jangan pernah ragu lah, lakukan saja. Lalu evaluasi, ambil pelajaran, lakukan lagi untuk arah kebaikan lagi. Terus-terusan selama hayat di kandung badan. Betul. Selama hayat di kandung badan. Rasa takut olah sedemikian rupa menjadi cambuk untuk kita berpikir melakukan ke arah lebih baik lagi. Jangan sampai rasa takut itu untuk menghentikan kita untuk menjalankan suatu ide atau satu keinginan yang hendak kita raih. Nah, saya sendiri awal mula lebih kuat lagi ada ide terpikirkan buat podcast tuh terlebih-lebih semenjak pandemi itu. Kita ini kan manusia ini kan makhluk sosial ya. Dia perlu interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan energi gitu ya. Terus baik mau bertransaksi dalam bisnis, ekonomi maupun dia kebutuhan dan sebagainya pun dia perlu. Nah, maka dengan kondisi pandemi kita dibatasi ruang ya, lewat sekarang era digital karena ya kayak sepertinya saya memang harus belajar lagi digital dan akhirnya dapat tentang podcast YouTube sampai saya belajar tuh tentang podcast dan sebagainya. Ya lah ini
podcast ini tuh salah satu contoh lah, kita bisa kok ada hasilnya keluar gitu kan. Mudah-mudahan berlanjut, banyak bahasan, menginspirasi, bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin untuk bahasan boleh ya gitu dulu teman-teman untuk saat ini. Pokoknya kalau ada saran, kritik, ya silakan saja lah. Ya. Silakan saja, nggak usah ragu, nggak usah takut juga. Iya. Karena ya kita sendiri tahu nih, karena ini baru, kita sendiri ini pasti masih banyak kekurangan, tapi kita sudah buktikan kita nggak takut akhirnya nggak jalan-jalan, kita jalankan dulu. Nah, nanti seiring berjalan kita pun akan belajar dari kekurangan, kesalahan tersebut. Dan insya Allah nanti disambung lagi, mudah-mudahan ada kesempatan lagi, ambil yang baiknya, yang kurang baiknya silakan kirim saran masukannya. Oke, gitu dulu mungkin aja ya. Ya, siap. Ya, pesan teman-teman lakukan saja. Lakukan. Just do it. Just do it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.